Ampun tuanku, lukisan ini belum selesai dan... Cukup. Aku sudah memutuskan. Pasang lukisan itu sekarang juga. Ampun tuanku, hamba datang membawa kabar buruk dari perbatasan. Jelaskan. Jangan bertele-tele di hadapanku. Sendika dawuh tuanku. Jadikan aula ini yang terindah di seluruh negeri. Gunakan warna-warna cerah. Kami laksanakan tuanku, menggambarkan keagungan masa pemerintahan Anda. Dimensinya sudah saya catat. Di tengah keheningan yang menyesakan, di aula Istana Baghdad yang megah, napas para seniman terkemuka tertahan. Mereka telah berbulan-bulan bergulat, memutar otak hingga kehabisan akal. Namun tak satu pun mampu menjawab teka-teki tak masuk akal Raja Harun al-Rashid. Melukis wajah seorang raja tanpa latar belakang sama sekali. Sebuah paradoks yang mengoyak nalar, sebuah titah yang melampaui batas seni itu sendiri. Keputusasaan telah merajam setiap sudut hati mereka, menyerah pada kemustahilan yang terhampar nyata. Lalu tiba saatnya. Tirai beludru yang menyembunyikan karya terakhir disingkap dan seluruh hadirin terhuyung mundur. Mata mereka membelalak tak percaya. Di dalam bingkai megah itu terlukis sempurna wajah agung sang raja, bukan di atas kanvas, melainkan di atas lempengan kaca bening, seolah melayang di udara, dengan latar yang terus berubah, berdenyut, dan hidup sesuai pandangan mata setiap orang. Apakah ini mujizat? Atau kegilaan seorang pria bernama Abu Nawas yang akhirnya menertawakan kemustahilan itu sendiri, membuat sang khalifah tergelak dalam kekaguman murni. Bagaimana mungkin ia mencapai hal yang mustahil itu? Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di bawah kubah biru zamrud Istana Baghdad yang megah, di antara pilar-pilar berukir kaligrafi emas dan permadani Persia yang membentang luas, Khalifah Harun al-Rashid bertahta, sebuah mercusuar kekuasaan dan kebijaksanaan bagi seantero dunia Islam. Baghdad pada masanya adalah jantung peradaban, kota 1001 malam yang tak pernah tidur, tempat para cendekiawan berdebat, penyair melantunkan syair, dan saudagar memamerkan kekayaannya dari segala penjuru bumi. Namun, di tengah gemuruh kejayaan itu, sebuah perasaan aneh menyusup ke dalam sanubung sang khalifah, melumpuhkan semangatnya yang biasanya bergelora, kebosanan. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya bangkit saat Harun al-Rashid sudah duduk di singgasananya. Jubah sutra halusnya terasa berat dan mahkota bertahtakan permata seolah menekan pelipisnya. Biasanya, jam-jam awal ini adalah saat paling produktifnya, diisi dengan laporan negara, musyawarah bersama wazirnya yang cekatan, Ja'far al-Barmaki, atau mendengarkan permohonan rakyat. Namun, hari ini, setiap kata yang diucapkan para punggawa terdengar hampa, setiap gerakan terasa lambat, dan setiap detail arsitektur istana yang biasanya ia kagumi, kini hanya tampak sebagai pengulangan pola yang menjemukan. Adakah sesuatu yang baru di luar sana, wahai Ja'far? Tanya Khalifah dengan nada lesu. Tatapan matanya menerawang jauh, melampaui jendela-jendela tinggi yang menatap lanskap Baghdad yang sibuk. Ja'far, dengan kesigapan khasnya, segera maju. Alisnya sedikit mengernyit melihat raut wajah sang khalifah yang murung. Ampun tuanku, dunia terus berputar dengan segala kebaruannya. Para saudagar dari Cina membawa sutra dan porselen baru, para pelaut dari Zanzibar mengisahkan pulau-pulau eksotis yang belum terjamah, dan para ilmuwan kita, mereka terus menggali misteri alam semesta. Namun, jawaban Ja'far yang biasanya akan membangkitkan rasa ingin tahu sang khalifah, kini hanya memperparah rasa hampa. Harun al-Rashid adalah seorang pemimpin yang dikenal gemar akan tantangan intelektual, seorang pelindung ilmu pengetahuan dan seni. Ia menikmati perdebatan filosofis yang sengit, teka-teki logika yang menguras pikiran, dan kisah-kisah petualangan yang mendebarkan. Perpustakaan pribadinya, Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, adalah salah satu yang terbesar di dunia, penuh dengan gulungan manuskrip dan buku-buku langka dari berbagai peradaban, yang sebagian besar dikumpulkannya melalui penaklukan atau dengan membeli mahar emas. Namun, bahkan khazanah pengetahuan itu pun kini terasa seperti kolam yang airnya telah ia arungi berulang kali. Rutinitas kerajaan, meski penuh dengan tanggung jawab dan kemegahan, telah menjeratnya dalam sebuah lingkaran yang tak berujung. Bukan itu Ja'far, gumam Khalifah, menghela napas panjang. Bukan sutra, bukan porselen, bukan pula kisah pulau asing yang bisa membangkitkan jiwaku. Aku mendambakan sesuatu yang lebih. Sebuah api baru yang bisa membakar kembali semangatku yang telah meredup. Sebuah permainan akal yang belum pernah terjamah,
Yang bisa menguji kecerdasan bukan hanya diriku, tapi juga kalian semua, para punggawa istana yang kusayangi. Ruang singgasana hening sejenak. Para wazir, penasihat, dan penjaga istana saling pandang, mencoba membaca keinginan tersembunyi sang khalifah. Mereka tahu bahwa Harun al-Rashid tidak mencari hiburan murahan, melainkan stimulasi intelektual yang mendalam. Kebosanannya adalah kebosanan seorang jenius yang otaknya terlalu aktif, terlalu banyak melihat dan menganalisis, hingga akhirnya segala sesuatu terasa bisa ditebak. "Permainan akal, tuanku?" tanya Ja'far, matanya berbinar, seolah mulai memahami arah pikiran khalifah. "Jenis permainan apakah gerangan yang tuanku dambakan? Sebuah teka-teki yang paling rumit, sebuah misteri yang paling gelap, atau sebuah strategi yang paling tak terduga?" Harun al-Rashid tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat akhir-akhir ini. "Itulah yang belum kutemukan, Ja'far. Aku ingin sebuah tantangan yang melampaui batas-batas yang kita kenal. Sesuatu yang membutuhkan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga intuisi, kebijaksanaan, dan mungkin sedikit kegilaan. Sesuatu yang akan membuat kita semua berpikir di luar kotak istana ini, melihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali baru." Ia bangkit dari singgasananya, berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap taman istana yang rimbun, tempat air mancur perak berkilauan di bawah sinar matahari pagi. "Aku ingin kalian semua, para cendekiawan, para penyair, para ahli strategi, bahkan para filosof, untuk mencari. Carilah di setiap sudut kota ini, di setiap manuskrip kuno, di setiap bisikan angin, sebuah gagasan. Gagasan tentang permainan akal yang bisa membangkitkan kita dari kemalasan intelektual ini. Sebuah tantangan yang akan mengukir namanya dalam sejarah, sama seperti nama-nama besar yang telah menciptakan catur, backgammon, atau permainan-permainan strategi lainnya." Kata-kata khalifah menyiratkan bukan hanya keinginan pribadi, tetapi juga sebuah amanah besar. Ini bukan sekadar permintaan seorang raja yang bosan, melainkan perintah seorang pemimpin yang ingin melihat kerajaannya terus berkembang, bukan hanya dalam kekuasaan fisik, tetapi juga dalam kecemerlangan intelektual. Tantangan ini adalah cerminan dari jiwa Harun al-Rashid sendiri, seorang pria yang, meskipun dikelilingi kemewahan dan kekuasaan absolut, tidak pernah berhenti mencari makna, pengetahuan, dan keindahan dalam bentuknya yang paling murni. Para punggawa istana merasakan semangat baru menyelimuti aula. Rasa kelesuan yang sebelumnya melingkupi mereka karena kemurungan khalifah, kini berganti dengan antusiasme yang membara. Mereka tahu bahwa menemukan permainan akal yang memenuhi kriteria sang khalifah bukanlah tugas mudah. Itu membutuhkan inovasi, kreativitas, dan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia dan dinamika intelektual. Namun, imbalan yang ditawarkan, kehormatan dari khalifah, kebanggaan karena telah memuaskan dahaga intelektual pemimpin terbesar mereka, dan kesempatan untuk mengukir nama mereka dalam sejarah, jauh lebih berharga daripada emas atau permata. Khalifah Harun ar-Rashid kembali menatap wajah-wajah di hadapannya. Senyumnya kini lebih tegas dan penuh harapan. Baghdad adalah mercusuar kebijaksanaan. Kalian adalah pilar-pilar kebijaksanaan itu. Sekarang, tunjukkan padaku, tunjukkan pada dunia bahwa kecerdasan kita tak terbatas. Temukanlah permainan itu. Permainan yang akan mengisi kembali kekosongan di bawah kubah istana ini dengan gelak tawa dan perdebatan yang hidup. Permainan yang akan menjadi legenda. Maka dari hari itu, di seluruh istana Baghdad, di antara para cendekiawan di Bait al-Hikmah, di lingkaran para penyair di majelis sastra, dan di ruang-ruang diskusi para filosof, sebuah pencarian agung dimulai. Pencarian akan sebuah gagasan, sebuah teka-teki, sebuah sistem, sebuah permainan akal yang mampu menembus selubung kebosanan dan membangkitkan kembali semangat sang khalifah, Harun ar-Rashid, penguasa yang paling cerdas di zamannya. Sebuah era baru tantangan intelektual telah menanti di bawah langit Baghdad yang cerah. Di tengah gemilang peradaban Abbasiyah, di jantung Baghdad yang kosmopolitan, bertahta seorang khalifah yang namanya teruk abadi dalam lembaran sejarah dan dongeng, Harun al-Rashid. Istana Al-Khuld dengan taman-taman menjuntai dan aula-aula megahnya menjadi saksi bisu atas puncak kejayaan ilmu pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan. Namun, bahkan bagi seorang penguasa semasyhur Harun, terkadang rasa jenuh merayapi dinding-dinding hatinya,
menaungi kemegahan yang tak bertepi. Hari-hari yang bergulir dalam kemewahan dan keputusan besar kadangkala menyisakan ruang hampa yang menuntut pengisi. Suatu pagi yang cerah, saat mentari menari di atas menara-menara istana, Khalifah Harun al-Rashid memanggil para punggawa dan seniman istana. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kebosanan yang mendalam dan kilatan ide yang tak terduga. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia mengeluarkan sebuah titah yang sekilas terdengar sederhana, namun sejatinya adalah sebuah teka-teki, sebuah paradoks yang membingungkan akal. Aku menginginkan sebuah lukisan wajahku, titah sang khalifah. Namun lukisan itu haruslah tanpa latar belakang. Seketika aula istana yang semula penuh bisikan hormat berubah menjadi sunyi senyap. Para menteri saling berpandangan, alis berkerut dalam kebingungan. Namun yang paling terguncang adalah para pelukis istana, seniman-seniman ulung yang telah menghabiskan seumur hidup mereka menguasai seluk-beluk kuas dan kanvas. Mereka adalah para maestro yang telah mengabadikan keindahan alam, potret para bangsawan, dan adegan-adegan heroik dengan detil menakjubkan. Akan tetapi, permintaan sang khalifah kali ini sungguh di luar nalar. Bagaimana mungkin sebuah objek, apalagi sebuah potret, bisa eksis tanpa latar belakang? Bukankah setiap bentuk pasti memiliki ruang di sekitarnya, sebuah tanpa yang justru mendefinisikannya? Berita tentang titah aneh ini segera menyebar dari telinga ke telinga, melampaui tembok-tembok istana, meresap ke setiap sudut kota Baghdad yang ramai. Di kalangan seniman istana, kegelisahan dan kepanikan mulai mencengkram. Para pelukis terkemuka seperti Ustadz Kamaluddin, sang ahli miniatur, dan Maulana Ishaq, maestro kaligrafi yang juga piawai dalam menggambar figur, tampak paling terbebani. Mereka berkumpul di studio mereka yang harum dengan aroma cat dan thinner, berdiskusi dengan suara-suara pelan, mencoba mengurai simpul teka-teki ini. Bagaimana kita bisa menggambar wajah paduka khalifah tanpa menempatkannya di suatu tempat? Tanya Ishaq, menggaruk janggutnya yang memutih. Apakah beliau menginginkan sebuah sketsa kosong, hanya garis kontur tanpa warna apapun di belakangnya? Tapi bukankah itu sendiri adalah sebuah latar belakang yang kosong? Kamaluddin, dengan mata lelah yang biasanya memancarkan ketenangan, kini terlihat resah. Ini bukan sekadar masalah teknis, Maulana. Ini adalah pertanyaan filosofis yang mendalam. Sebuah keberadaan tidak bisa berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan lingkungannya, dengan apa yang bukan dirinya. Mereka mencoba berbagai eksperimen. Ada yang mencoba melukis wajah khalifah di atas kanvas hitam pekat, berharap kegelapan akan menyiratkan ketiadaan latar belakang. Namun, hasilnya justru terasa suram dan menakutkan, seolah wajah khalifah melayang dalam kehampaan yang tak berujung. Lainnya mencoba kanvas putih polos, sebuah ruang kosong yang seharusnya tanpa detail. Namun, putih itu sendiri menjadi latar, sebuah kontras yang justru menonjolkan batas-batas wajah. Setiap percobaan berakhir dengan kekecewaan dan rasa putus asa yang semakin dalam. Malam-malam mereka dihabiskan dengan menatap kanvas kosong. Pikiran mereka terpenuhi dengan wajah Harun al-Rashid yang menuntut, dan pertanyaan tak terjawab. Apa sebenarnya makna tanpa latar belakang? Apakah khalifah sedang menguji kesabaran dan kecerdasan mereka? Atau apakah ini adalah sebuah metafora, sebuah sindiran atas fananya dunia dan segala kemewahannya, di mana bahkan seorang khalifah sekalipun pada akhirnya adalah sebuah wajah yang berdiri sendiri di hadapan keabadian yang tak berlatar belakang. Ketakutan akan kemurkaan khalifah yang dikenal adil namun tegas mulai membayangi benak mereka. Berbagai macam bisikan mulai beredar di istana. Ada yang mengatakan khalifah sedang mencari pelukis yang memiliki pemahaman spiritual yang mendalam, yang bisa melampaui batas-batas seni konvensional. Ada pula yang berbisik bahwa khalifah hanya sedang mencari hiburan dari kebosanan akutnya, dan titah itu hanyalah sebuah lelucon kejam yang dilemparkan kepada para seniman. Namun, tak ada yang berani menanyakannya secara langsung. Wibawa Khalifah Harun al-Rashid terlalu besar untuk didekati dengan pertanyaan lugu seperti itu. Para pelukis semakin terpojok, tenggat waktu yang tak terucap, namun terasa menekan, membuat tidur mereka tak tenang. Mereka mulai meragukan kemampuan diri sendiri, bahkan meragukan esensi seni yang selama ini mereka yakini. Bukankah seni adalah tentang menciptakan ilusi, tentang menggambarkan realitas melalui perspektif? Dan bagaimana bisa mereka menggambarkan realitas wajah tanpa realitas ruang di baliknya? Kegelisahan ini bukan hanya sekadar tantangan artistik, ini adalah sebuah krisis eksistensial bagi jiwa-jiwa seniman yang terbiasa menafsirkan dunia. Titah yang membingungkan akal itu
kini telah menjadi beban berat yang mengancam kehormatan dan bahkan nyawa mereka, sebuah paradoks yang terus menghantui setiap goresan kuas yang mereka coba. Pada suatu pagi yang masih diselimuti embun tipis, sebuah titah mendesak dari Raja Agung menggema di seluruh koridor istana, memanggil seluruh pelukis terkemuka yang namanya terpahat abadi dalam lembaran sejarah seni kerajaan. Para maestro kanvas yang selama ini terbiasa dengan pujian dan kemuliaan, kini merasakan getaran aneh, sebuah bisikan cemas yang menjalar di antara kuas dan palet mereka. Mereka bergegas memenuhi panggilan, hati mereka berdebar antara rasa bangga karena dipilih dan sedikit kebingungan atas urgensi yang tidak biasa ini. Ketika berkumpul di aula megah, di hadapan singgasana bertahtakan permata, suasana kebingungan mulai mencengkram. Sang raja, dengan pandangan tajam yang biasa menuntut kesempurnaan, kini justru menampilkan ekspresi yang tak terbaca, seolah tengah merenungkan sebuah teka-teki yang mustahil. Titah itu pun terucap, ringan namun menghantam para seniman seperti gelombang badai yang tak terduga. Raja menginginkan sebuah mahakarya, sebuah lukisan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, sebuah objek yang dilukis tanpa adanya permukaan di belakangnya, sebuah representasi murni, berdiri sendiri, lepas dari belenggu latar belakang. Aula besar yang tadinya dipenuhi bisikan-bisikan rendah, kini hening totam, hanya menyisakan deru napas para seniman yang memberat. Frustrasi mulai menyeruak, menumbuhkan kerut-kerut di dahi para maestro. Bagaimana mungkin melukis sebuah objek tanpa adanya permukaan di belakangnya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menggantung, sebuah paradoks yang menusuk inti dari setiap pemahaman artistik mereka. Sejak awal pelatihan mereka, dari tangan para guru besar hingga pengalaman bertahun-tahun yang membentuk keahlian mereka, setiap goresan kuas pada kanvas pasti akan menciptakan sebuah latar, entah itu kanvas kosong sekalipun. Bahkan jika objek itu melayang dalam kehampaan yang tak terbatas, kehampaan itu sendiri akan menjadi latar, menjadi bagian tak terpisahkan dari representasi visual. Konsep dasar ini telah tertanam kuat dalam setiap serat jiwa mereka sebagai seniman. Maka, permintaan raja bukan hanya sekadar tantangan kreatif, melainkan penolakan terhadap hukum fundamental seni itu sendiri. Wajah-wajah para pelukis yang tadinya penuh percaya diri kini pias, tergantikan oleh ekspresi kebingungan yang mendalam, bahkan cenderung putus asa. Beberapa maestro yang paling senior mencoba berdiskusi, saling melontarkan teori dan kemungkinan, namun setiap argumen berakhir pada tembok yang sama, ketidakmungkinan. Berbagai upaya pun dimulai, diawali dengan semangat yang masih menyala. Salah satu pelukis terkemuka, Maestro Elara, mencoba melukis sebutir mutiara di tengah kanvas hitam pekat, berharap kegelapan itu dapat menelan dirinya sendiri dan tidak dianggap sebagai latar. Namun, bayangan lembut mutiara pada hitamnya kanvas justru menegaskan keberadaan latar itu sendiri, seolah memprotes klaim kehampaan. Maestro lainnya, bernama Kyle, mencoba teknik menipiskan cat hingga nyaris transparan, berharap objek yang dilukisnya akan tampak melayang tanpa jejak. Namun, pigmen sekecil apapun tetap membutuhkan medium, dan medium itu pada akhirnya adalah permukaan di belakangnya. Setiap goresan, setiap sapuan kuas, tanpa disadari justru membangun fondasi bagi latar yang ingin mereka tiadakan. Percobaan demi percobaan dilakukan, menguras tenaga dan pikiran. Tumpukan kanvas gagal berserakan di studio-studio istana. Setiap lukisan menjadi saksi bisu atas kegagalan yang berulang. Palet-palet cat yang tadinya penuh warna-warni cerah kini tampak kusam, seolah ikut merasakan keputusasaan para penggunanya. Rasa frustrasi para maestro semakin memuncak, bercampur aduk dengan rasa takut. Mereka tahu konsekuensi dari kegagalan untuk menyenangkan Raja Agung. Namun, bagaimana mungkin mereka memenuhi permintaan yang secara logis tidak dapat dipenuhi? Mereka mencari cara untuk menyampaikan ketidakmungkinan ini melalui penolakan halus yang diliputi kecemasan. Ampun Paduka Raja, salah seorang maestro mencoba memberanikan diri. Hamba telah mencoba melukis apel ini tanpa bayangan, tanpa batas, tanpa udara di sekitarnya. Namun, setiap garis yang hamba tarik, setiap warna yang hamba letakkan, seolah melukiskan keberadaan ruang di belakangnya. Raja hanya menatapnya dengan pandangan dingin, tak bergeming. Para pelukis lain menunduk, tahu bahwa argumen logis tak akan mempan di hadapan titah kerajaan. Ketakutan akan murka raja jauh lebih besar daripada rasa malu akibat kegagalan.
Mereka takut jika penolakan mereka dianggap sebagai ketidakmampuan atau yang lebih buruk, pembangkangan. Suasana di istana pun menjadi tegang. Tawa riang para dayang dan musik lembut dari taman kini tergantikan oleh keheningan yang mencekam. Langkah kaki para pelukis terdengar berat, pikiran mereka kalut. Mereka menyadari bahwa tugas ini bukan hanya tentang melukis, melainkan tentang memahami batas-batas keberadaan dan persepsi. Mereka adalah para maestro, para ahli yang diakui, namun di hadapan permintaan yang absurd ini, mereka merasa tak lebih dari pemula yang tersesat. Setiap hari yang berlalu hanya menambah beban di pundak mereka, sementara harapan untuk menemukan solusi semakin pupus. Pada akhirnya, setelah berbagai upaya gagal dan penolakan halus yang tak mampu menggoyahkan titah raja, sebuah kebenaran pahit harus diterima oleh seluruh istana. Tak ada satupun yang mampu memenuhi permintaan aneh tersebut. Tidak ada kuas yang cukup ajaib, tidak ada pigmen yang cukup halus, dan tidak ada keahlian yang cukup hebat untuk menciptakan sebuah objek yang melayang dalam kehampaan, tanpa latar, tanpa permukaan, tanpa kehadiran yang menegaskan ruang di baliknya. Para maestro kanvas yang tadinya dipenuhi kebanggaan, kini terjerumus dalam jurang keputusasaan, dihantui oleh tugas yang mustahil dan terperangkap dalam frustrasi yang tak berkesudahan di tengah kemegahan istana yang kini terasa begitu menyesakan. Seperti biasa, ketika semua akal buntu dan para ahli istana menyerah, Abu Nawas, sang penyiasat ulung dengan kecerdasan yang selalu berada selangkah di depan, dipanggil menghadap. Suasana di istana Baghdad kala itu begitu pekat, diselimuti kegelisahan yang tak kasat mata, namun terasa menusuk jiwa. Para menteri berbisik-bisik, para hakim agung mengernyitkan dahi, dan ulama terkemuka pun tak menemukan fatwa yang mampu menenangkan hati sang raja. Sudah berpekan-pekan, gejolak tak bernama meresahkan seisi kota. Bukan wabah penyakit, bukan pula ancaman musuh dari luar, melainkan penyakit hati yang menyebar layaknya api dalam sekam. Gira yang berujung pada dengki, fitnah yang meracuni pergaulan, dan hilangnya ukhuwah yang selama ini menjadi pilar keagungan kekhalifahan. Raja sendiri merasa jiwanya terbebani, merasakan kegersangan spiritual di tengah kemegahan istananya. Segala upaya telah dicoba, titah keras, nasihat bijak, hingga doa berjemaah, namun kabut kelabu di hati rakyat tak kunjung tersingkap. Di tengah keputusasaan itulah, tatkala semua kepala tertunduk kalah, nama Abu Nawas diucapkan. Sebuah nama yang selalu memicu campuran antara harapan, keheranan, dan sedikit keraguan. Bagaimana mungkin seorang yang dikenal dengan tingkah lakunya yang seringkali di luar nalar bisa menyelesaikan persoalan yang melampaui logika? Namun sejarah telah membuktikan kecerdasan Abu Nawas tak terduga melampaui batas-batas konvensional. Akhirnya, perintah pun dikeluarkan. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan raja, ia tidak menampilkan gurat serius ataupun kegusaran yang menyelimuti seisi istana. Justru dengan senyum misteriusnya yang khas, sebuah lengkungan tipis di bibir yang menyimpan ribuan makna, Abu Nawas menerima tantangan itu. Seluruh istana menjadi gempar dan bertanya-tanya, jenis kegilaan apa lagi yang akan ia hasilkan untuk memecahkan teka-teki raja kali ini? Apakah ia akan meminta seekor keledai berbicara, atau menimbang angin, atau mungkin membangun menara dari pasir? Spekulasi bertebaran, namun tak ada yang mampu menebak jalan pikiran sang penyair nyentrik tersebut. Raja sendiri, meskipun skeptis, menyimpan sepercik harapan. Ia telah melihat Abu Nawas mengubah kegelisahan menjadi tawa, kebingungan menjadi pencerahan, dan masalah rumit menjadi solusi sederhana yang menohok. Dengan tenang, Abu Nawas meminta izin untuk menyendiri selama 3 hari, tanpa gangguan. Satu-satunya permintaannya hanyalah sebuah ruangan kosong yang luas, dan beberapa benda sederhana, sebuah mangkuk berisi air jernih, segenggam pasir gurun, sebuah cermin yang dipoles mengkilap, selembar kain sutra halus, sebuah lampu minyak tanpa sumbu yang menyala, dan sebutir kurma yang matang sempurna. Para punggawa saling pandang, bingung. Benda-benda itu sama sekali tidak relevan dengan masalah penyakit hati yang menimpa rakyat. Namun, tak ada yang berani membantah. Permintaan Abu Nawas, seaneh apapun, selalu memiliki makna tersembunyi yang baru terkuak di kemudian hari. Mereka menyerahkan benda-benda itu dan meninggalkan Abu Nawas dalam kesendiriannya.
menunggu dengan napas tertahan apa yang akan terjadi selanjutnya. 3 hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Di hari keempat, Abu Nawas mengutus seorang pelayan untuk memanggil raja dan seluruh majelis istana agar berkumpul di ruangan tempat ia mengasingkan diri. Ketika pintu dibuka, tak ada pemandangan mencengangkan yang mereka duga. Abu Nawas duduk bersila di tengah ruangan, dengan benda-benda yang ia minta tersusun rapi di hadapannya. Ia tidak tampak seperti penyiasat yang baru saja memecahkan misteri besar, melainkan lebih seperti seorang zahid yang baru menyelesaikan kontemplasi mendalam. Wajahnya tenang, matanya memancarkan kedalaman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Raja mengambil tempat duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para menteri, ulama, dan petinggi istana yang memadati ruangan. Keheningan menggantung berat, hanya suara napas mereka yang terdengar. Abu Nawas tersenyum lagi. Senyum yang kali ini terasa lebih hangat, lebih menenangkan. Wahai paduka raja yang bijaksana dan segenap majelis yang mulia, ia memulai dengan suara lembut yang menggaung. Permasalahan yang melanda negeri kita bukanlah soal hukum atau kekuatan fisik, melainkan masalah yang bersemayam jauh di dalam sanubari manusia. Ia meraih mangkuk berisi air jernih. Lihatlah air ini, jernih, bening, mencerminkan kemurnian. Begitulah awalnya hati setiap insan saat dilahirkan, suci dan bersih, bagaikan cermin yang memantulkan kebenaran ilahi. Ia kemudian mengambil segenggam pasir gurun. Perlahan, ia menaburkan sedikit pasir itu ke dalam mangkuk air. Seketika, air yang tadinya bening mulai keruh. Butiran-butiran pasir melayang-layang, mengaburkan kejernihan. Satu butir kerikil dendam, sejumput pasir iri hati, sedikit lumpur fitnah dan gibah. Mereka kecil, tak berarti jika sendiri. Namun, jika terus-menerus ditaburkan, perlahan namun pasti, kejernihan hati akan hilang, digantikan oleh kekeruhan yang menghalangi pandangan menuju kebenaran dan kebaikan. Inilah yang terjadi pada hati-hati di negeri kita, wahai paduka. Seluruh hadirin mengangguk pelan, mulai memahami. Abu Nawas selalu mengambil cermin yang mengkilap. Cermin ini adalah alat untuk melihat diri. Namun seringkali kita terlalu sibuk menunjuk kekurangan orang lain, hingga lupa bercermin pada diri sendiri. Kekeruhan hati bermula dari hilangnya kemampuan kita untuk introspeksi, untuk melihat cacat dan celah yang mungkin kita miliki, yang justru menjadi sumber penyakit hati itu sendiri. Bagaimana mungkin kita membersihkan rumah jika kita tak pernah masuk ke dalamnya? Kemudian, ia mengambil selembar kain sutra yang halus. Ia meremasnya sedikit, lalu membentangkannya lagi. Lihatlah kain sutra ini, begitu halus, begitu indah. Namun sehelai benang yang tercabut, segores noda kecil, sudah cukup untuk merusak keindahannya. Begitulah dengan ukhuwah, persaudaraan yang kita jalin. Begitu mudah tercabik oleh prasangka, tercoreng oleh kata-kata kasar, terkoyak oleh tuduhan tak berdasar. Sekali ternoda, ia sulit kembali ke kemurnian asalnya, meninggalkan bekas luka yang mendalam. Abu Nawas beralih pada lampu minyak tanpa sumbu yang menyala. Lampu ini, ia ada namun tak menerangi. Ia memiliki potensi cahaya, namun tanpa sumbu dan api, ia hanyalah benda mati. Begitulah ilmu dan petunjuk kebaikan yang kita miliki, wahai paduka. Setiap individu memiliki fitrah untuk berbuat baik, memiliki akal untuk memahami hikmah. Namun tanpa sumbu iman yang kokoh dan api amal yang membakar, ilmu itu hanya akan menjadi pengetahuan kosong, tak mampu menerangi kegelapan hati atau memberikan petunjuk bagi jiwa yang tersesat. Cahaya batin harus senantiasa dinyalakan dengan zikir, tafakur, dan amal soleh. Terakhir, Abu Nawas mengambil kurma yang matang. Ia membelahnya dan memperlihatkan isinya yang manis kepada semua orang. Kurma ini manis rasanya, nikmat buahnya. Ia tumbuh dari bibit kecil, disiram air, disinari matahari, dirawat dengan sabar hingga menghasilkan buah yang membawa manfaat. Begitulah hati yang bersih, jiwa yang tentram. Ia tak bisa hadir dalam semalam. Ia tumbuh dari bibit kebaikan yang ditanam setiap hari, disiram dengan kejujuran, disinari dengan kasih sayang, dirawat dengan kesabaran. Dan buahnya adalah sakinah, ketenangan, serta ukhuwah yang sejati. Abu Nawas mengakhiri penjelasannya. Ia tidak memberikan solusi dalam bentuk perintah baru, hukuman, atau undang-undang. Ia hanya menawarkan cermin, air, pasir, sutra, lampu, dan kurma. Namun dengan interpretasi yang mampu menggetarkan setiap jiwa yang hadir. Raja tercenung.
Pencerahan menyelimutinya, seolah kabut tebal yang selama ini menutupi hatinya mendadak tersingkap. Bukan solusi fisik yang dibutuhkan, melainkan pembersihan spiritual. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa masalah itu bukan di luar istana, melainkan berakar dalam diri setiap individu, dan solusinya pun harus dimulai dari sanubari masing-masing. Mulai hari itu, Raja mengeluarkan titah yang berbeda. Ia memerintahkan setiap majelis, setiap ulama, setiap guru untuk mengajarkan kembali pentingnya introspeksi diri, kejujuran hati, dan menjaga ukhuwah di atas segalanya. Ia mendirikan majelis-majelis zikir dan tafakur, mendorong rakyatnya untuk lebih sering bercermin pada amal dan perbuatan mereka, dan menanam bibit-bibit kebaikan di lingkungan masing-masing. Perlahan namun pasti, penyakit hati yang sempat melanda negeri itu mulai surut. Senyum kembali merekah, kepercayaan terbangun kembali, dan ketenangan kembali bersemi di seluruh penjuru kekhalifahan. Abu Nawas, seperti biasa, menghilang dari pandangan setelah tugasnya selesai, meninggalkan jejak kebijaksanaan yang tak terlukiskan. Seluruh istana kembali mengagumi kejeniusannya, bukan hanya karena ia mampu memecahkan masalah, tetapi karena ia melakukannya dengan cara yang tak terduga, melampaui logika, menyentuh relung hati terdalam, dan membuktikan bahwa kegilaannya adalah jalan menuju hikmah yang hakiki. Ia memang harapan terakhir sang penyiasat ulung, yang dengan kecerdasannya yang selalu berada selangkah di depan, mampu membimbing cahaya kembali pada hati yang gelap. Gema titah raja yang menantang masih menggantung di udara istana. Namun, Abu Nawas telah memilih untuk menarik diri dari gemuruh spekulasi dan bisikan para punggawa. Keputusan itu datang secepat kilat, seolah jiwanya sudah tahu bahwa jawaban atas teka-teki raja, yang secara harfiah tampak mustahil, hanya bisa ditemukan dalam kesunyian yang paling pekat. Maka, teras belakang rumahnya yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk pasar dan intrik kekuasaan, menjadi saksi bisu pengasingan dirinya. Selama beberapa hari, pintu rumahnya terkunci rapat, jendela tertutup, seolah ia ingin memutuskan segala ikatan dengan dunia luar, menyelam ke kedalaman samudra pikirannya sendiri. Para punggawa yang selalu terbiasa dengan kecerdasan Abu Nawas yang sigap dan responsif, keheranan. Mereka berdatangan, mencoba mengintip, membisikkan pertanyaan, atau sekedar menyampaikan kecemasan mereka. Namun, mereka hanya mendapati pintu yang tak bergeming, atau jawaban singkat dari pelayannya bahwa Tuan Abu Nawas sedang berzikir dengan pikirannya. Ini adalah penolakan halus namun tegas, sebuah isyarat bahwa kali ini, sang penyair dan cendekiawan itu membutuhkan ruang yang tak terjamah oleh mata atau telinga lain. Spekulasi pun merebak, apakah Abu Nawas akhirnya menyerah? Ataukah ia sedang merencanakan sesuatu yang lebih gila dari biasanya? Tak ada yang tahu. Dan ketidaktahuan itu justru menambah aura misteri di balik pengasingannya. Di dalam keheningan itu, di bawah temaram lampu minyak yang menjadi satu-satunya penerang di malam hari, pikiran brilian Abu Nawas bekerja tanpa henti. Permintaan raja, yang jika ditafsirkan secara harfiah akan berakhir pada absurditas, bagaikan jerat tak terlihat yang menguji batas-batas nalar manusia. Ia menelaah setiap kata, setiap suku kata, mencari celah, mencari interpretasi lain yang tersembunyi di balik makna literal. Ini bukan sekedar teka-teki untuk dipecahkan, melainkan sebuah pertarungan kecerdasan yang menuntut lebih dari sekedar logika. Ia menuntut pemahaman mendalam tentang hakikat bahasa, psikologi manusia, dan bahkan sentuhan spiritualitas. Malam berganti siang, siang kembali menjadi malam. Abu Nawas membatasi diri pada air dan sedikit roti, seolah asupan fisiknya pun harus sesederhana mungkin agar tak mengganggu fokus mentalnya. Ia berjalan mondar-mandir di ruang sempitnya, terkadang duduk bersila dengan mata terpejam, terkadang mencoret-coret lembaran perkamen dengan simbol-simbol dan sketsa yang hanya ia sendiri yang memahami maknanya. Ia mengamati bayangan yang menari di dinding, mencoba menangkap esensi dari ketiadaan dan keberadaan. Ia merenung tentang sifat ilusi dan realitas, tentang bagaimana persepsi dapat membentuk kebenaran. Apakah raja sesungguhnya tidak mencari jawaban yang mustahil, melainkan sebuah demonstrasi tentang cara berpikir yang berbeda, sebuah metafora, sebuah kiasan yang menohok? Setiap ide yang muncul, sejenius apapun itu, selalu ia timbang dengan cermat. Ia uji dengan argumen-argumen balik, seolah ia sendiri adalah sang raja yang tak terpuaskan.
Ia tak ingin memberikan jawaban yang hanya sekedar cerdik, melainkan jawaban yang tak terduga, yang mampu menggetarkan akal dan pada saat yang sama memuaskan dahaga raja akan kebijaksanaan. Pengasingan ini bukan pelarian, melainkan sebuah perjalanan ke dalam diri, sebuah ekspedisi ke lorong-lorong terdalam kesadarannya, tempat ide-ide liar bersemayam dan menunggu untuk disentuh cahaya nalar. Dalam sunyi yang mencekam, terkadang Abu Nawas terdiam begitu lama, hingga ia nyaris kehilangan jejak waktu, membiarkan pikirannya mengembara bebas, menelusuri batas antara yang mungkin dan yang tidak mungkin. Ia menyelami ajaran para sufi, mengamati paradoks-paradoks dalam puisi, mencari ilham dari kisah-kisah lama. Ia menyadari bahwa tantangan raja bukan hanya tentang mengalahkan, tetapi tentang memahami esensi dari permintaan itu sendiri. Raja, dalam kebijaksanaannya atau mungkin dalam kebosanannya, telah melemparkan sebuah cermin kepada Abu Nawas, memintanya untuk melihat pantulan yang tak kasat mata. Akhirnya, setelah berhari-hari dalam kontemplasi yang mendalam, sebuah percikan ide menerangi benaknya, bagaikan fajar menyingsing setelah malam yang panjang. Itu bukan ide yang datang dengan gegap gempita, melainkan bisikan lembut yang tumbuh dari akar pemahaman yang baru. Sebuah interpretasi yang cerdik, sebuah solusi yang tak terduga, yang selama ini tersembunyi di balik selubung makna harfiah. Sebuah senyum tipis, penuh kemenangan, tersungging di bibirnya. Ia telah menemukan jalan. Bukan hanya jawaban atas teka-teki raja, melainkan sebuah pelajaran, sebuah kisah yang siap ia sajikan, yang akan membuka mata banyak orang tentang luasnya cakrawala pemikiran. Abu Nawas telah kembali, bukan dari sebuah perjalanan fisik, melainkan dari sebuah ekspedisi batin yang mengubahnya, dan ia siap untuk menghadapi dunia dengan kecerdasan yang lebih tajam dari sebelumnya. Tibalah hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh penghuni istana, sebuah peristiwa yang telah menjadi buah bibir, menyemai rasa penasaran sekaligus ketegangan di setiap sudut kota Baghdad yang agung. Dari para menteri berwibawa dengan sorban berhiaskan permata, para ulama yang mendalam dengan tatapan bijaksana, hingga para pengawal setia yang berdiri tegak laksana patung, semua berkumpul memenuhi aula singgasana yang megah. Aroma wangian kayu gaharu dan rempah-rempah mahal berbaur dengan napas tertahan, menciptakan suasana yang kian pekat. Raja Harun al-Rashid yang dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya, duduk bertahta dengan sorot mata tajam yang memancarkan campuran rasa ingin tahu dan kewibawaan. Di sisinya, para penggawa istana dan tamu kehormatan menyemut, tidak ingin melewatkan sedikit pun dari apa yang akan terjadi. Mereka semua, tanpa terkecuali, menantikan ulah sang jenaka Abu Nawas, yang kali ini menjanjikan sebuah karya yang belum pernah terbayangkan. Bisik-bisik dan spekulasi merajai udara, mendaraskan berbagai kemungkinan tentang apa gerangan yang akan dipersembahkan oleh penyair sekaligus filsuf nyentrik itu. Sebuah lukisan agung, sebuah patung yang memesona, atau mungkin sebuah karangan syair yang menampar kesadaran. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Abu Nawas melangkah maju. Langkahnya tenang, senyum tipis tersungging di bibirnya, namun sorot matanya menyimpan semacam rahasia yang tak terpecahkan. Ia tidak mengenakan pakaian kebesaran, hanya jubah sederhana yang telah menjadi ciri khasnya, seolah hendak menegaskan bahwa esensi sejati tidak terletak pada kemegahan rupa. Dengan diiringi dua orang pelayan yang membawakan sebuah bingkai besar tertutup selubung beludru hitam pekat, ia berhenti tepat di tengah aula, di hadapan singgasana raja. Bingkai itu meskipun tertutup memancarkan aura misteri yang tak terbantahkan, memancing desahan penasaran dari kerumunan. Selubung beludru itu menutupi seluruh permukaannya dengan rapat, seolah menyembunyikan sesuatu yang teramat berharga atau mungkin teramat mengejutkan. Jantung setiap yang hadir berdegup lebih kencang, menanti detik pengungkapan yang telah begitu lama dinanti. Abu Nawas membungkuk hormat di hadapan Raja Harun al-Rashid. Tatapannya menyiratkan kerendahan hati sekaligus keyakinan akan apa yang akan ia tunjukkan. Paduka Raja yang mulia, para menteri, para ulama, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, suaranya mengalir tenang, namun cukup lantang untuk didengar di seluruh penjuru aula. Telah tiba saatnya hamba mempersembahkan sebuah refleksi, sebuah cerminan dari kebenaran yang seringkali luput dari pandangan kita, yang tersembunyi di balik gemerlap dunia. Beberapa orang saling pandang, mencoba mengartikan maksud dari kata-kata pembukaan Abu Nawas.
Apakah ini akan menjadi sebuah teka-teki lagi? Raja Harun al-Rashid mengangguk perlahan, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Pandangan raja tak lepas dari bingkai misterius itu, alisnya sedikit berkerut, mencoba menebak apa yang ada di baliknya. Dengan gerakan yang disengaja, perlahan namun pasti, Abu Nawas mengangkat tangannya, meraih ujung selubung beludru. Udara terasa membeku, seolah waktu berhenti sejenak. Setiap pasang mata terpaku, menanti. Desir pelan kain beludru yang terlepas dari bingkai terdengar nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Saat selubung hitam itu tersibak sepenuhnya, dan apa yang terlihat di dalamnya membuat semua mata terbelalak, tak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka. Bukan lukisan pemandangan indah yang selama ini menghiasi istana, bukan kaligrafi agung yang memuji kebesaran ilahi, bukan pula patung dari emas permata yang menunjukkan kejayaan khalifah. Di dalam bingkai megah berukiran rumit dari kayu cendana dan hiasan perak, terbentanglah sebuah permukaan yang bening, memantulkan cahaya lampu-lampu gantung kristal. Itu adalah sebuah cermin raksasa, bersih tanpa celah, memantulkan setiap wajah yang ada di hadapannya. Raja Harun al-Rashid dengan ekspresi terkejut yang jelas, para menteri yang kebingungan, ulama yang mencondongkan badan dengan tatapan menyelidik, dan kerumunan hadirin yang kini melihat pantulan diri mereka sendiri dengan jelas, lengkap dengan ekspresi heran dan tak percaya. Sesaat, keheningan total melanda, lalu bisik-bisik mulai pecah, mula-mula perlahan, lalu semakin riuh. Apa ini? Hanya cermin? Apakah Abu Nawas sudah gila? Beberapa orang tampak tersinggung, menganggap ini sebagai lelucon yang kurang ajar, sebuah penghinaan terhadap kecerdasan mereka dan kemewahan istana. Bagaimana mungkin sebuah cermin, benda sehari-hari yang biasa, disebut sebagai sebuah karya agung dan dipersembahkan di hadapan sang khalifah? Wajah-wajah di aula itu memancarkan berbagai emosi, keheranan, kekecewaan, bahkan kemarahan samar. Namun, Abu Nawas tetap berdiri tenang, membiarkan riak-riak kebingungan itu mereda dengan sendirinya. Ia tahu, kejutan adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Raja Harun al-Rashid, setelah keterkejutan awalnya, mengamati pantulan dirinya di cermin. Ia melihat sorbannya yang megah, jubah kebesarannya yang disulam benang emas, dan di balik itu, tatapan matanya sendiri yang kini dipenuhi pertanyaan. Ia menangkap pantulan wajah para menterinya yang gusar, ulama yang termenung, dan pengawal yang tetap tak bergeming. Semuanya terpantul di permukaan jernih itu. Sebuah senyum tipis, penuh misteri, akhirnya terukir di bibir sang raja. Ia mengangkat tangannya, isyarat agar keheningan kembali tercipta. Seketika aula kembali sunyi. Semua mata kembali tertuju pada Abu Nawas menanti penjelasan. Wahai Paduka Raja yang mulia dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah, Abu Nawas memulai lagi. Suaranya kini lebih dalam, lebih menusuk kolbu. Yang hamba persembahkan ini bukanlah sekedar cermin biasa. Ini adalah sebuah momen pengungkapan yang mengejutkan bagi setiap jiwa yang memandangnya. Ia mengarahkan pandangannya ke seluruh penjuru aula, memastikan setiap orang merasakan intensitas kata-katanya. Selama ini, kita selalu memuja keindahan lukisan yang dibuat oleh tangan manusia, mengagumi pahatan yang dibentuk dari batu dan logam. Namun, seringkali kita lupa akan keindahan yang paling agung, yang paling otentik, yang diciptakan oleh sang Kholik itu sendiri. Dinding-dinding istana ini dan bahkan rumah-rumah kita dipenuhi dengan gambar dan hiasan yang memanjakan mata. Namun jarang sekali kita berhenti sejenak untuk menatap diri kita sendiri, jauh di lubuk hati. Abu Nawas menunjuk ke arah cermin. Lihatlah, di sana terpantul wajah-wajah yang penuh kekuasaan, wajah-wajah yang dihargai karena ilmu, wajah-wajah yang dihormati karena kekayaan. Namun, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah di balik pantulan itu? Apakah di baliknya ada hati yang suci, jiwa yang ikhlas, pikiran yang senantiasa mengingat Allah? Ucapannya menghantam sanubari, membuat beberapa menteri menunduk, para ulama terdiam dalam tafakur. Cermin ini, Paduka, adalah refleksi sejati. Ia tidak menipu, tidak menambah, tidak mengurangi. Ia menunjukkan kita apa adanya. Apakah kemegahan dunia yang kita kenakan telah menutup pandangan kita terhadap hakikat diri yang sejati? Apakah harta yang kita kumpulkan telah mengotori cermin hati kita?
Abu Nawas berbicara tanpa jeda. Setiap katanya adalah cambuk bagi kesadaran. Sebagaimana cermin ini memantulkan rupa, hati kita pun seharusnya memantulkan cahaya ilahi. Namun berapa banyak dari kita yang sibuk memoles cermin dunia, sementara cermin hati kita berkarat ditutupi debu kesombongan, kerak tamak, dan noda iri hati. Suasana aula berubah total. Kebingungan dan kemarahan telah sirna, digantikan oleh perenungan yang mendalam. Para hadirin mulai memahami bahwa yang dipertontonkan Abu Nawas bukanlah sekedar cermin, melainkan sebuah metafora yang kuat, sebuah panggilan untuk introspeksi diri. Mereka melihat diri mereka di cermin itu bukan lagi dengan rasa heran, melainkan dengan pandangan yang lebih kritis, lebih jujur. Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan tatapan hormat yang luar biasa. Ia adalah seorang pemimpin besar, namun Abu Nawas dengan cerdik telah mengingatkannya dan seluruh istana bahwa kebesaran sejati tidak hanya terletak pada kekuasaan atau kemewahan, melainkan pada kejernihan jiwa dan ketulusan hati. Sesungguhnya Paduka Raja, Abu Nawas melanjutkan, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Cermin ini adalah pengingat bahwa sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita menilai dunia, kita harus terlebih dahulu menatap ke dalam diri kita sendiri. Ia mengajak kita untuk membersihkan hati, merenungkan setiap langkah, dan memastikan bahwa setiap tindakan kita adalah cerminan dari kebaikan dan ketaatan. Ia mengakhiri ucapannya dengan membungkuk hormat. Sorot matanya yang jenaka kini memancarkan kedalaman spiritual. Keheningan yang menyelimuti aula kali ini berbeda. Bukan lagi keheningan karena ketegangan atau kebingungan, melainkan keheningan yang penuh makna, keheningan yang mengundang kontemplasi. Beberapa ulama tampak mengangguk-angguk setuju, sementara para menteri terlihat menelan ludah. Wajah mereka menyiratkan penyesalan dan keinginan untuk berbenah. Sang Raja Harun al-Rasyid perlahan bangkit dari singgasananya. Ia berjalan mendekat ke arah cermin, menatap pantulan dirinya sekali lagi, lebih lama dari sebelumnya. Sebuah desahan panjang keluar dari bibirnya, sebuah desahan yang syarat akan pemahaman. Abu Nawas, ucapnya, suaranya bergetar dengan emosi yang dalam. Engkau memang tidak pernah gagal membuat kami terkejut, sekaligus mencerahkan hati kami. Karya agungmu ini jauh melampaui segala lukisan dan permata, karena ia menghadirkan kebenaran yang paling fundamental. Engkau telah mengingatkan kami semua akan pentingnya muhasabah, introspeksi diri, sebuah ajaran yang seringkali terlupakan di tengah gemuruh kekuasaan. Dari hari itu, cermin Abu Nawas menjadi pengingat abadi di Istana Baghdad, bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai sebuah karya, pengingat akan esensi diri, sebuah panggilan untuk selalu menatap kejujuran di dalam jiwa. Momen pengungkapan yang mengejutkan itu tidak hanya mengguncang mata, tetapi juga hati dan pikiran setiap penghuni istana, menanamkan benih kesadaran bahwa keindahan sejati terpancar dari kemurnian batin, bukan sekedar pantulan rupa yang fana. Di jantung kota Baghdad yang gemerlap, tempat kebijaksanaan dan keindahan beriringan, hiduplah seorang khalifah yang agung, Harun al-Rasyid, penguasa kekhalifahan Abbasiyah. Di bawah pemerintahannya, Baghdad menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, seni dan budaya, menarik para cendekiawan, penyair dan seniman dari seluruh penjuru dunia. Kisah ini bermula di salah satu malam yang diterangi rembulan perak, di mana keheningan istana terkoyak oleh bisik-bisik penasaran, mengiringi sebuah presentasi yang tak lazim di hadapan sang khalifah dan para pembesar istana. Di tengah aula perjamuan yang megah, dihiasi permadani persianan indah dan ukiran kaligrafi yang memesona. Sebuah objek aneh diletakkan di atas sebuah mimbar berukir. Semua mata tertuju padanya, termasuk tatapan tajam Khalifah Harun al-Rasyid sendiri, yang dikenal akan kecerdasannya dan apresiasinya terhadap hal-hal yang luar biasa. Objek itu bukanlah gulungan perkamen bertuliskan puisi epik, bukan pula bejana emas bertabur permata. Itu adalah sebuah bingkai kayunan sederhana. Namun di dalamnya, terlukis dengan detail luar biasa wajah Raja Harun al-Rasyid sendiri. Namun, bukan di atas kanvas atau kertas papirus yang lazim. Wajah itu terlukis indah di atas sebuah lempengan kaca bening. Keheranan memenuhi ruangan. Tidak ada warna latar, tidak ada pemandangan alam, atau bahkan ornamen istana yang biasanya menyertai potret raja-raja. Hanya wajah sang khalifah yang seolah melayang di udara. Sebuah anomali visual yang memancing ribuan pertanyaan tanpa kata. Para hadirin saling berpandangan, mencoba memahami esensi dari karya seni yang tak terduga ini. Seorang ulama terkemuka mengernyitkan dahi, mencoba menafsirkan makna filosofis di baliknya.
Seorang jenderal gagah perkasa memiringkan kepala, mencari perspektif yang dapat menjelaskan keanehan ini. Bahkan seorang pujangga istana yang biasanya fasih merangkai kata-kata indah, kini terdiam 1000 bahasa, terperangkap dalam misteri lukisan tanpa latar ini. Pertanyaan menggantung di udara. Apa tujuan dari lukisan ini? Mengapa tidak ada latar belakang yang melengkapi potret Agung Khalifah? Kemudian, dari kerumunan yang agak bising itu, melangkah maju seorang pria dengan sorot mata jenaka namun penuh hikmat. Sosok yang dikenal seluruh istana, bahkan seluruh Baghdad, atas kecerdasan dan humornya yang tak terbatas. Abu Nawas. Dengan senyum tipis yang selalu menyertai bibirnya, ia menghampiri mimbar, memberi hormat kepada Khalifah, dan membiarkan keheningan menyelimuti ruangan sekali lagi sebelum mulai berbicara. Suaranya rendah, namun menggaung jelas di setiap sudut aula. Ampun Paduka Khalifah dan hadirin sekalian. Keheranan kalian adalah hal yang wajar, sebab di hadapan kita bukanlah lukisan biasa. Abu Nawas menggerakkan tangannya ke arah bingkai kaca, seolah memperkenalkan kembali karya itu. Seperti yang Paduka dan kalian saksikan, tidak ada latar belakang yang melekat pada potret Agung Paduka. Mengapa demikian? Sebab latar belakang lukisan ini selalu berubah, selalu baru, selalu mencerminkan apapun yang ada di balik kaca itu. Ia jeda sejenak, tatapannya menyapu setiap wajah yang terpaku padanya. Lihatlah sekarang, lanjutnya, menunjuk ke belakang lukisan. Kaca bening itu memantulkan dinding istana yang megah, pilar-pilar berukir, dan kaligrafi yang menghiasi. Maka, latar belakang potret Paduka adalah kemegahan istana ini. Kemudian, dengan gerakan halus, Abu Nawas memutar bingkai itu sedikit, sehingga bagian belakang kaca menghadap langsung ke kerumunan yang berdiri. Dan kini, wahai hadirin, ujarnya, suaranya sedikit meninggi. Perhatikanlah dengan saksama. Latar belakang potret Paduka Khalifah kini adalah wajah-wajah mulia kalian sendiri, terpantul dengan jelas di balik kaca bening ini. Setiap ekspresi, setiap raut wajah, setiap jiwa yang menyaksikan, menjadi bagian tak terpisahkan dari lukisan ini. Latar belakang itu adalah cermin yang tak pernah diam, yang secara harfiah tidak memiliki latar belakang yang melekat, melainkan sebuah latar yang terus-menerus berubah, beradaptasi, dan merefleksikan kebenaran yang ada di baliknya. Penjelasan Abu Nawas memicu bisik-bisik, bukan lagi bisik-bisik keheranan, melainkan bisik-bisik pemahaman yang mendalam. Sebuah gelombang pencerahan menyapu ruangan. Khalifah Harun al-Rashid sendiri dengan bijaksananya mengangguk perlahan. Sebuah senyum tipis kini terukir di wajahnya. Ini bukan sekedar lukisan, ini adalah sebuah metafora, sebuah renungan filosofis yang disampaikan melalui medium seni. Abu Nawas telah berhasil membongkar lapisan makna yang tersembunyi di balik kesederhanaan kaca bening itu. Lukisan kaca bening itu bukan hanya sebuah representasi visual dari Khalifah Harun al-Rashid, ia adalah sebuah pengingat akan hakikat kepemimpinan dan keberadaan itu sendiri. Di era keemasan Baghdad, di mana kebijaksanaan dan kekuasaan seringkali berpadu, Abu Nawas ingin menyampaikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak dapat dipisahkan dari rakyatnya, dari lingkungan yang mengelilinginya. Latar belakang seorang pemimpin pada hakikatnya adalah masyarakat yang ia layani, istana yang ia pimpin, dan nilai-nilai yang ia junjung tinggi. Setiap keputusan, setiap tindakan, setiap kebijakan yang diambil Khalifah akan selalu tercermin dan meninggalkan jejak pada latar belakang yang hidup ini. Konsep ini begitu sederhana namun mendalam. Sebagaimana kaca bening yang memperlihatkan apapun yang ada di baliknya tanpa menyimpan latar belakangnya sendiri, demikian pula seorang manusia, terutama seorang pemimpin, seharusnya mampu merefleksikan kebenaran dan realitas di sekitarnya, tanpa terpaku pada ego atau ilusi latar belakang yang permanen. Kehidupan adalah sebuah kaca bening, di mana setiap individu, setiap entitas, pada dasarnya adalah bagian dari latar belakang yang lebih besar, yang selalu berubah dan berinteraksi. Keagungan seorang Harun al-Rashid, yang memimpin sebuah kekhalifahan yang membentang luas, adalah cerminan dari kekuatan dan keindahan peradaban yang ia bangun bersama rakyatnya. Pesan Abu Nawas melampaui seni. Ia berbicara tentang identitas, tentang bagaimana diri kita sesungguhnya tidaklah statis, melainkan terus-menerus dibentuk dan dibingkai oleh interaksi kita dengan dunia di sekitar. Latar belakang yang berubah mengajarkan fleksibilitas, adaptasi, dan pemahaman bahwa tidak ada individu yang berdiri sendiri. Keberadaan kita terjalin erat dengan konteks kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan, dan dengan sejarah yang terus bergerak maju.
Dalam cermin kaca bening itu, Harun al-Rashid tidak hanya melihat wajahnya sendiri, ia melihat pantulan dari seluruh kerajaannya, dari setiap harapan dan impian rakyatnya, dari setiap pilar kebijaksanaan yang menopang peradabannya. Malam itu, kaca bening, latar yang mengubah diri, menjadi lebih dari sekadar sebuah lukisan. Ia menjadi pelajaran abadi, sebuah permata hikmah yang terpahat dalam ingatan setiap orang yang hadir. Karya itu berbicara tentang kerendahan hati, tentang pentingnya kesadaran akan lingkungan, dan tentang hakikat sejati sebuah identitas yang selalu terhubung dan berubah. Abu Nawas dengan kecerdasannya yang brilian, tidak hanya menyajikan sebuah karya seni, ia telah menghadirkan sebuah cermin bagi jiwa, sebuah pengingat bahwa keindahan sejati seringkali ditemukan dalam pantulan dari apa yang ada di balik diri kita, bukan pada apa yang kita klaim sebagai milik kita sendiri. Dan di tengah kemegahan Istana Baghdad, di bawah tatapan Harun al-Rashid yang penuh pemahaman, sebuah kebenaran universal telah terungkap, sejelas dan sebening kaca itu sendiri. Di tengah kemegahan Istana 1001 Malam, Baghdad, di masa keemasan peradaban Islam, Khalifah Harun al-Rashid dikenal bukan hanya karena kekuasaan dan kebijaksanaannya, melainkan juga karena kecintaannya pada ilmu, seni, dan sesekali humor cerdas. Ia adalah penguasa yang adil, namun juga seorang penikmat tantangan intelektual, dan di antara para punggawa istananya, tak ada yang lebih sering menguji batas-batas akal sang khalifah selain penyair jenaka Abu Nawas. Kisah-kisah tentang kecerdikan Abu Nawas telah menjadi legenda, seringkali mengubah permintaan yang mustahil menjadi tontonan yang memukau. Suatu ketika, dalam sebuah majelis yang dipenuhi para menteri, ulama, dan bangsawan, Khalifah Harun al-Rashid dengan senyum penuh teka-teki melemparkan tantangan terbarunya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," titah Khalifah, suaranya menggema di aula yang megah. "Aku ingin engkau membawa kepadaku 9 ekor kambing. Namun, bukan sembarang kambing. Mereka haruslah kambing-kambing yang tidak jantan dan tidak betina." Seketika, seluruh majelis hening. Bisik-bisik keheranan mulai terdengar. Para punggawa saling pandang, mencoba memahami maksud Khalifah. 9 ekor kambing yang bukan jantan dan bukan betina. Permintaan itu terdengar absurd, mustahil, bahkan gila. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang tidak memiliki jenis kelamin? Beberapa wajah menunjukkan kekhawatiran, membayangkan hukuman yang mungkin menimpa Abu Nawas jika gagal. Namun Abu Nawas dengan ketenangannya yang khas hanya membungkuk hormat, menerima titah tersebut tanpa sedikit pun keraguan terpancar di wajahnya. Berhari-hari berlalu, istana diselimuti antisipasi, berbagai spekulasi bermunculan. Akankah kali ini Abu Nawas benar-benar menemui jalan buntu? Beberapa orang yang iri mulai menyebarkan desas-desus bahwa kecerdikannya telah memudar. Namun, Khalifah Harun al-Rashid sendiri, meskipun menanti dengan sabar, memiliki keyakinan tersembunyi bahwa Abu Nawas pasti akan kembali dengan kejutan. Ia mengenal betul jiwa sang penyair yang selalu menemukan celah dalam setiap perintah, selalu melihat dunia dari sudut pandang yang tak terduga. Pada hari yang telah ditentukan, Abu Nawas kembali ke istana, tidak sendiri. Ia didampingi oleh beberapa pengawal yang menggiring 9 ekor kambing. Kehadirannya menarik perhatian seluruh istana. Para punggawa dengan rasa ingin tahu yang memuncak berkerumun menyaksikan kedatangan Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Khalifah, ia sekali lagi membungkuk hormat. "Hamba telah memenuhi perintah paduka yang mulia," kata Abu Nawas, suaranya tenang dan penuh keyakinan. "Inilah 9 ekor kambing yang hamba persembahkan." Khalifah Harun al-Rashid menatap kambing-kambing itu dengan saksama. Para punggawa pun mendekat, mencoba mengidentifikasi jenis kelamin hewan-hewan tersebut. Mereka melihat dengan bingung. Ke-9 kambing itu tampak seperti betina biasa. Mereka memiliki ambing dan perut yang membesar. Tidak ada tanda-tanda jantan. Namun juga tidak ada yang secara jelas mengindikasikan bahwa mereka bukan betina. Sebuah kebingungan yang nyata menyelimuti aula. Khalifah yang mulanya terpana dan mencoba memproses apa yang dilihatnya, menunjuk salah satu kambing. "Abu Nawas?" tanyanya. Suaranya dipenuhi campuran keheranan dan rasa ingin tahu yang mendalam. "Jelaskan kepadaku, bagaimana mungkin kambing-kambing ini tidak jantan dan tidak betina? Mereka semua tampak seperti kambing betina biasa." Abu Nawas tersenyum simpul. Sorot matanya yang cerdas berbinar. "Ampun paduka yang mulia," jawabnya. Dengan nada hormat namun penuh percaya diri. "Kambing-kambing ini memang betina. Namun mereka semua sedang bunting, membawa kehidupan baru di dalam perut mereka.
seekor kambing yang sedang mengandung. Ia sedang dalam masa transisi, membawa dalam dirinya baik jantan maupun betina yang belum lahir. Dengan demikian, ia adalah betina. Namun di saat yang sama, ia juga bukan betina semata, karena ia adalah wadah bagi generasi selanjutnya yang jenis kelaminnya belum sepenuhnya terwujud di dunia luar. Mereka tidak jantan, karena jelas mereka betina. Dan mereka juga bukan betina semata, karena ada kehidupan lain yang belum berjenis kelamin pasti di dalamnya. Seketika, keheningan yang tegang berubah menjadi gelombang pemahaman. Beberapa menteri terkesiap. Para ulama mengangguk-angguk kecil, mengagumi kedalaman tafsir Abu Nawas. Logika yang literal namun begitu brilian, memecahkan paradoks yang Khalifah ciptakan. Khalifah Harun al-Rashid yang tadinya terpaku mencoba mencerna penjelasan Abu Nawas, akhirnya tidak dapat menahan tawa. Tawanya pecah, menggema di seluruh istana. Sebuah tawa yang lepas, tulus dan penuh kegembiraan. Ia sepenuhnya terhibur dan sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menafsirkan permintaannya secara literal namun brilian. Demi Allah, seru Khalifah di sela-sela tawanya. Abu Nawas, engkau memang tak ada duanya. Akalmu sungguh melampaui batas. Ia kemudian memerintahkan para bendahara untuk memberikan hadiah berlimpah kepada Abu Nawas. Sebagai apresiasi, koin-koin emas berkilauan, kain sutra terbaik dari Persia, dan berbagai permata diserahkan kepada sang penyair jenaka. Istana kembali riuh rendah dengan sorak-sorai dan pujian untuk Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kejeniusan dan akalnya mampu mengubah tantangan tersulit menjadi sebuah karya seni yang mengguncang istana dan meninggalkan semua orang dalam kekaguman. Kisah ini menjadi salah satu legenda yang terus dikenang tentang bagaimana kecerdasan dikombinasikan dengan sentuhan humor mampu mengatasi batasan-batasan pemikiran dan menginspirasi kekaguman, bahkan dari seorang penguasa sekuat Khalifah Harun al-Rashid.